Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dalam agama Islam, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam mengajarkan pentingnya saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Namun, jika seorang istri tidak taat kepada suaminya, terdapat beberapa implikasi dalam konteks hukum Islam. Menjadi taat kepada suami adalah salah satu tuntutan agama yang diwajibkan kepada istri dalam hubungan pernikahan. Taat kepada suami bukan berarti mematuhi perintah-perintah yang melanggar prinsip-prinsip agama atau melanggar hak-hak wanita yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam kasus di mana seorang istri tidak taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diizinkan oleh agama, ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam rangka memperbaiki hubungan tersebut. Pertama-tama, disarankan agar suami dan istri saling berkomunikasi dengan baik untuk mencari solusi yang adil dan saling memahami permasalahan yang mungkin akan terjadi. Namun, jika istri terus-menerus menolak untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diizinkan oleh agama dan tidak ada jalan penyelesaian yang memadai, maka suami memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum Islam. Salah satu hak suami adalah hak untuk mengajak istri kepada kebaikan dan menghindarkan dari kemungkaran sesuai dengan tuntutan agama. Namun dalam melaksanakan hak-hak ini, suami diwajibkan untuk bertindak dengan keadilan, penuh kasih sayang, dan mempertimbangkan kebaikan bersama. Dan Islam menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dan permasalahan dalam pernikahan dengan cara yang damai dan adil. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dia menyampaikan kepada sahabat tentang hal-hal yang terjadi kepada istrinya. Salah seorang sahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengirimkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Nabi. Kemudian istri laki-laki tersebut bersama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Keterangan-keterangan itu antara lain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila aku diperintahkan agar seorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita atau istri sujud kepada suaminya." Dari sahabat Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita manapun yang mengeraskan suara melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertobat dan kembali dengan baik." Dari sahabat Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia nafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala melebur amalnya, dia juga akan dikirim bersama Fir'aun." Dan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita manapun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa 70 kali sebagai pencuri." Dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda, "Wanita manapun yang memiliki harta, kemudian suaminya meminta harta itu dan dia menolaknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya kelak pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
wanita manapun yang di rumahnya tidak jujur terhadap suaminya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memasukkan ke dalam kuburnya 70.000 ekor ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat. Dan dari sahabat Ammar bin Asyah, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam neraka. Kemudian dari mulutnya keluar nanah, darah dan nanah yang busuk. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang berdiri bersama selain suaminya dan orang lain itu bukan mahrimnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menyuruhnya berdiri di tepi neraka jahanam, dan setiap kalimat yang diucapkan akan tertulis baginya 1000 kejelekan. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah juga bersabda, wanita manapun yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka setiap benda yang basah dan kering akan melaknatinya. Dan dari sahabat Talhah bin Abdullah, Rasulullah juga bersabda, wanita manapun yang berkata kepada suaminya, aku sama sekali tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan rahmatnya darinya. Dan dari Zubair bin Al-Awwam, Rasulullah juga bersabda, wanita manapun yang terus-menerus menyakiti hati suaminya sampai suaminya menjatuhkan talak, maka siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada padanya. Dan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Rasulullah SAW juga bersabda, wanita manapun yang memaksa suaminya di luar batas kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyiksanya bersama dengan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dari Sa'id Musayyab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, wanita manapun yang meminta sesuatu kepada suaminya sementara dia tahu bahwa suaminya tidak mampu untuk itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat pasti akan meminta diperpanjang penyiksaannya kepadanya. Dan dari sahabat Abdullah bin Ammar, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang wajahnya cemberut di depan suaminya, maka kelak pada hari kiamat dia datang dengan muka yang hitam, kecuali kalau dia bertobat atau berceria. Dari Ubaidah bin Al-Jarrah, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang membuat suaminya marah sementara dia sendiri zalim atau marah kepada suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah fardu dan sunnahnya darinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat wanita-wanita yang mengulur waktu. Ditanyakan siapa wanita-wanita yang mengulur waktu itu ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, dia adalah wanita yang diajak suaminya tidur, kemudian dia mengulur waktu untuk tidur bersamanya dan sibuk dengan urusan lain hingga suaminya tertidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda, wanita manapun yang memandang wajah suaminya dan tidak tersenyum, maka sesungguhnya dia tidak akan melihat surga selamanya, kecuali dia bertobat dan menyadari hingga suaminya meridhoi. Dari sahabat Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan merias diri, kemudian keluar dari rumahnya, maka dia pasti keluar bersama murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenciannya hingga dia kembali ke rumahnya. Dari sahabat Bilal bin Hammamah, Rasulullah juga bersabda, wanita manapun yang melakukan sholat dan puasa tanpa izin suaminya, maka pahala sholat dan puasanya itu bagi suaminya, dan baginya adalah dosa. Dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang membuka rahasia suaminya, maka kelak
Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mencemooh dia di depan para makhluk. Demikian juga ketika dia di dunia sebelum di akhirat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW juga bersabda, wanita manapun yang melepas pakaian di selain rumah suaminya, maka dosa semua orang yang telah mati dibebankan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal fardu maupun sunnahnya. Dan dari sahabat Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW bersabda, diperlihatkan kepada aku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hal itu tidak akan terjadi kecuali mereka wanita-wanita banyak berdosa terhadap suami-suami mereka. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sebagian tanda ridho Allah Subhanahu wa taala kepada wanita adalah suaminya ridho kepadanya. Wallahu a'lam.